Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Saila dari kelas 1 PA04, nomor NPM 10522-640. Dalam teori belajar sosial kognitif teori, Albert Bandura menyatakan manusia cenderung meniru apa yang dilihatnya melalui media atau orang lain. Contoh dari teori sosial kognitif teori bisa kita temukan tentang pemilihan presiden. Pasti kita memilih berita lebih cenderung ke YouTube dan juga media online lainnya daripada melihat kampanye capres dan cawapres secara langsung. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa media berpengaruh secara luas dan masyarakat umum dan juga orang-orang di sekitarnya. Akibatnya dari trending yang tercipta adalah salam dua jari, hashtag 2019 ganti presiden. Itu adalah bukti bahwa kita lebih bisa mempelajari media daripada yang kita temukan secara langsung, dan juga media lebih bisa diakses dengan mudah. Kohler membuat sebuah sangkar yang ada di dalamnya telah disediakan sebuah tongkat. Simpanse kemudian dimasukkan dalam sangkar tersebut dan di atas sangkar diberikan buah pisang. Melihat buah pisang yang tergantung tersebut, simpanse berusaha untuk mengambilnya, namun selalu mengalami kegagalan. Dengan demikian, simpanse mengalami sebuah problem, yaitu bagaimana bisa mendapatkan buah pisang agar dapat dimakan. Karena di dekatnya ada sebuah tongkat, maka timbullah pengertian bahwa untuk meraih sebuah pisang harus menggunakan tongkat tersebut. Pada eksperimen yang kedua, masalah yang dihadapi oleh simpanse masih sama, yaitu bagaimana cara mengambil buah pisang, namun di dalam sangkar tersebut diberikan dua tongkat. Simpanse mengambil pisang dengan satu tongkat, namun selalu mengalami kegagalan, karena buah pisang diletakkan semakin jauh di atas sangkar. Tiba-tiba muncul insight pemahaman dalam diri simpanse untuk menyambung kedua tongkat tersebut. Dengan kedua tongkat yang disambung itu, simpanse menggunakannya untuk mengambil buah pisang yang berada di luar sangkar. Ternyata usaha yang dilakukan oleh simpanse ini berhasil. Dari percobaan-percobaan tersebut menunjukkan simpanse dapat memecahkan problemnya dengan insight, dan ia akan mentransfer insight tersebut untuk memecahkan problem lain yang dihadapinya. Teori belajar menurut Pavlov pada contoh kasus hewan anjing dengan bel, yaitu yang pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Yang kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Yang ketiga, sehingga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Yang keempat, yaitu setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Dari eksperimen Pavlov, setelah pengkondisian atau pembiasan, dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar sehingga respon yang dikondisikan. Teori belajar menurut Skinner tentang reward dan punishment. Reward dipandang sebagai sebuah penguatan positif untuk memunculkan suatu perilaku positif dan sebagai bentuk apresiasi atas sebuah tindakan positif yang dilakukan. Contohnya kayak pemberian hadiah, yaitu pemberian angka atau nilai. Angka sebagai simbol kegiatan belajar. Angka yang dimaksud adalah bonus nilai atau tambahan nilai bagi siswa yang mengerjakan tugas dengan baik. Reward berbentuk hadiah di sini adalah pemberian berupa barang. Reward berupa kayak pemberian barang ini juga disebut sebagai material, yaitu hadiah yang terdiri dari kayak alat tulis, terus seperti pensil, penggaris, atau buku. Nah, punishment ini adalah sebagai hal yang dapat menguraikan terjadinya suatu perilaku. Punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Punishment positif atau punishment by application adalah suatu usaha yang dilakukan untuk
mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya adalah untuk menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Punishment negatif juga dikenal sebagai punishment by removal. Artinya tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contohnya dari langkah ini adalah dengan melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadget apabila ia berperilaku buruk di depan umum. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.